Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Are you okay? Yes. Before we begin our learning today, let's pray based on the belief. Pray, begin. Finish. Okay, I'm going to call your name. First, what's your name? Muhammad Farhan. Next. Farhan. Next. Sama Tarzan sini. Okay. Next. What material we will discuss today? Nah, in the practice speaking, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas apa sih? Masih ingat? Simple present tense. Kemarin kita sudah bahas simple present tense. Verb yang digunakan verb keberapa? Simple present verb satu. Nah, kita akan ke modal verb yang masih relate dengan simple present tense. Nah, bagaimana kalau simple present tense by using modal verb? Bagaimana kalau kita akan menggunakan simple present tetapi menggunakan kata kerja modal? Nah, sudah pernah mendengar atau pasti juga ingat ya modal verb atau modal auxiliary verb. Nah, kira-kira satu saja ada yang tahu nggak modal verb itu apa? Mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga contohnya. Kata kerja modal atau modal verb atau auxiliary verb. Bisa kayak kata can, will, shall, nah, terus should, apa ya, should, terus apa lagi ya, must, nah, have to, ought to, nah, jadi modal verb beberapa contohnya adalah tadi. Nah, ya, kalau kita tahu modal verb itu kata kerja modal, ya, kata kerja yang tujuannya itu untuk menjelaskan dan biasa digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, biasanya modal verb itu memiliki beberapa purposes ya, jadi memiliki beberapa tujuan. Biasanya mengekspresikan tentang misal izin, misal kemampuan, misal kayak keharusan, larangan, misal seperti apa ya, menunjukkan prediksi, menunjukkan aktivitas yang mungkin akan kita lakukan. Itulah modal verb. Nah, beberapa contoh dari modal verb adalah ini ya, will itu akan, shall itu juga artinya akan, can itu dapat, must itu artinya harus atau mesti, kudu gitu ya. Terus kalau may itu mungkin atau boleh, kalau should atau ought itu seharusnya. Jadi dia lebih apa ya, lebih halus daripada masing-masing kudu. Kalau should itu kudu nih, jadi dia lebih apa ya, lebih halus lagi ya secara tujuannya. Nah, kita akan tahu fungsinya modal verb itu apa sih dan kedudukannya ketika nanti di dalam kalimat seperti apa sih. Nah, ada beberapa fungsi dari modal verb ya. Yang pertama will itu menunjukkan akan atau sesuatu yang mungkin akan kita lakukan, sesuatu yang akan terjadi. Nah, ada beberapa fungsi yaitu penggunaan will ketika kita menyatakan sebuah tindakan yang akan datang. Misal I will call you tomorrow, I will come tonight, I will study English ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang tindakan yang akan datang. Saya akan titik-titik. Kapan? Mungkin bisa hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, sesegera mungkin aja sesuatu yang tindakan yang akan datang. Kita pakai will. Atau menunjukkan niat. Ketika kita punya niat, misal untuk diri sendiri, kita biasanya juga pakai will. Misal I will do the best, aku akan lakukan yang terbaik, ya. Misal we will visit our friends in the hospital, he will try to play the guitar. Jadi menunjukkan sebuah niat, misalnya belajar, ya, menunjukkan sebuah aktivitas yang sudah diniati sebelumnya. Terus menunjukkan janji juga bisa kita pakai will, ya. Misal I will always love you, I will never let you go. Misalnya aku akan
biarkan kamu pergi misalnya, biasanya untuk menyatakan sebuah janji. Kalau kita lihat di sini, will itu diletakkan sebelum kata kerja utama. Ya. Nah, misal I will call you, aku akan menelponmu. Nah, will di sini itu diletakkan sebelum kata kerja utama. Kata kerjanya kan sebenarnya memanggil ya, aku memanggilmu, aku menelponmu. Tapi ketika ada modal akan, berarti dia menunjukkan sesuatu yang mungkin akan dilakukan. Jadi modal verb itu biasanya diletakkan sebelum kata kerja utama. Fungsinya ya dia hanya membantu. Saya menelponmu. Mungkin lebih dijelaskan dengan kata I will call you, aku akan menelponmu. Jadi modal verb itu sebenarnya lebih ke membantu kata kerja utama. Ya, untuk menentukan tujuannya untuk apa, menyatakan apa. Terus next, bisa juga will itu digunakan untuk menyatakan sebuah keinginan atau kesediaan. Misal I will help you, I will lend you my purse, aku akan pinjamkan kamu buku. Nah, atau menunjukkan prediksi. Ketika kita ingin memprediksi sesuatu itu biasanya pakai will. Misalnya ini rain, nanti kayaknya hujan deh. So, bring an umbrella, jadi tolong bawa payung misalnya. Jadi menyatakan sebuah prediksi kita juga bisa pakai will. Terus bisa juga menyatakan sebuah keputusan yang mendadak misalnya. Misal mau ngapain misalnya seperti itu ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Terus fungsi selanjutnya adalah ini ya. Modal verb selanjutnya adalah kata akan. Will dan shall itu artinya sama-sama akan. Cuman lebih familiar yang mana? Lebih familiar yang will. Karena will itu was. I will decided pakainya will. Kalau shall itu hanya terbatas subjeknya I dan we biasanya ya. Nah biasanya itu. Nanti next juga sama shall be. Dalam lagi kita akan bahas saat future ya. Untuk yang akan datang. Jadi kita juga bisa pakai shall ketika mau menyatakan tindakan yang akan datang, menanyakan apa ya, menyatakan niat seperti tadi bilnya sama. Terus, nah menyatakan saran bisa juga. Shall we go for a walk after dinner? Bisa nggak jalan-jalan setelah makan malam? Bisa nggak pergi jalan setelah makan malam? Bisa juga. Atau bermaksud menawarkan atau offering ya, menawarkan bisa. Atau bisa juga menyatakan persyaratan misalnya. Nah kalau kita lihat di sini, ya kalau sesuatu positif, nah di sini juga sama. Di sini kalau kita lihat shall itu juga diletakkan sebelum kata kerja utama. Kita membicarakan tentang positif sense dulu ya. Nanti untuk introvert kita akan bahas setelah modal verb selesai. Jadi sama, will atau shall selalu diletakkan sebelum kata kerja utama untuk kalimat positif ya. Jadi ada subjek, ada modal verb, baru ada verb satu, kuncinya seperti itu. Terus setelah itu can menyatakan dapat ya. Can itu menyatakan dapat. Bisa juga untuk menyatakan sejumlah fungsi. Yang pertama adalah ketika kita ingin menyatakan sebuah kemampuan. Misal I can speak very fluently. Aku bisa bahasa Prancis dengan lancar. Nah, mereka kurang fast learning. Mereka dapat berlalu lebih cepat daripada aku. Jadi menunjukkan kemampuan. Baik kemampuan akademik dan akademik intinya kemampuan. Nah, terus bisa juga ketika ingin menyatakan sebuah kemungkinan. Ya, kemungkinan misalnya paketnya itu datangnya besok mungkin bisa juga untuk menyatakan kemungkinan atau menyatakan izin misal ya izin biasanya itu kalau untuk izin itu biasanya kalimatnya interrogatif gitu ya. Nah can I borrow your pen please misal ya can we sit down di bawah kita duduk misal. Nah terus misal can we go to the park misalnya, can we go to the park misalnya, bisa nggak kita pergi ke taman misal. Jadi menyatakan sebuah izin, bisa nggak kita detik misalnya seperti itu. Next terus menyatakan permintaan. Nah ketika kita biasanya untuk menanyakan atau meminta, biasanya can you help me, biasanya seperti itu. Can you help me misal, bisa bantu aku nggak? Nah can you close the
door please bisa nggak tutup pintunya misalnya. Nah, atau can you open the door please bisa nggak buka pintunya misalnya seperti itu. Nah, atau misal can you come to class early misalnya bisa nggak datang kelas lebih awal misal. Jadi kayak permintaan kita biasanya pakai can atau memberikan penawaran, ya menawarkan sesuatu misal aku bisa memberimu tidak misal I can give you much money, aku bisa beri kamu banyak uang. Nah terus misal itu menawarkan, terus bisa juga menyatakan sebuah prohibition atau larangan ya. Tapi biasanya ini bentuk negatif. Misal kamu tidak bisa merokok di sini ya, you cannot smoke in here misalnya, you cannot speak here misalnya. Student cannot use cell phones during exam misalnya. Muridnya nggak bisa menggunakan HP selama ujian. Nah, kita nggak bisa pakai di sini. Nah, biasanya pakai ya, ketika kita membentuk larangan tidak bisa. Terus next, masih artinya setuju. Harus. Nah, bisa juga untuk menyatakan kebutuhan misal ya. You must wear seatbelt while driving misalnya, harus pakai apa ya ininya seatbelt itu apa bahasa Indonesia ya? Sabuk pengaman oke ya, sedikit lupa bahasa Indonesia. Nah intinya harus pakai sabuk pengaman saat berkendara. Misal I must finish this report, aku harus selesaikan laporan ini. Jadi intinya kebutuhan. Terus ketika menyatakan sebuah kewajiban, misalnya students must attend all of the classes regularly. Murid-murid itu harus hadir di dalam kelas itu secara teratur. Telat dikit nggak apa-apa, penting harus ada. Baca-baca apa ya? Nah, terus misal ya, you must pay the bill before you dari restoran, harus bayar, tapi harus bayar dulu ya sebelum nanti pergi ke restoran. Maka harus bayar utang dulu, itu kewajiban ya, harus. Nah, terus ketika kita memberikan rekomendasi ya, misal kamu harus deh bisa nonton film itu. Nah, memberikan rekomendasi kamu harus ngapain misal seperti itu ya. Nah, terus menanyakan kepastian, menyatakan kepastian kayak misal ya itu harusnya ada di sini deh misal seperti itu ya. Jadi kayak memastikan kayak itu mungkin itu harusnya itu di tasku, jadi kayak kepastian belum nggak sih nah, seperti itu. Atau bisa menyatakan sebuah larangan juga, kau tidak harus merokok di area sini, you must not smoke in this area, jadi kamu nggak harus merokok di sini. Nah murid-murid ya harus menggunakan ponsel selama ujian seperti itu. Terus next, nah ini selain mas, ketika kita ingin membentuk harus kita bisa pakai have atau has to. Ini mungkin kurang familiar, tapi ini sering kali muncul ketika di sejumlah apa ya mungkin soal atau mungkin kita sering dengar kalau buat itu di samping itu tidak harus selalu pakai mas. Biasanya pakai have atau has to ketika subjeknya itu adalah he, dia gunakan has. Ketika subjeknya I, dia gunakan has. Artinya bukan memiliki, tapi have to itu artinya harus. Nanti di uniform satu. Misal, ketika kalian menemukan di lagu atau di sampingkan atau mungkin di berita, I must go. Bisa benar atau I have to go. Mungkin pernah dengar I have to go atau I has to go, misal atau she has to go. Nah, have to atau has to artinya harus, dia selain kata must. Jadi barang kata masuk kayak sesimpel, tapi kita bisa menggunakan kata have to atau has to karena cukup familiar sekali. Ya, I have to go, I must go, aneh adanya. Ya sebenarnya maknanya sama, cuma mungkin lebih sering yang mana gitu ya. Nah, secara fungsi itu hampir sama. Ketika menyatakan sebuah kewajiban, I have to finish, aku harus selesaikan project ini. I must finish this project, sama. Maknanya sama. Nah, tapi ini fungsi yang lain, jadi dia nggak bingung. Have to itu bukan artinya saya memiliki atau saya mempunyai ya, tapi have to verb satu itu artinya saya harus. Misal, menyatakan
sebuah kebutuhan bisa juga. You have to, you have to wear a helmet. Nah, terus kamu harus pakai helmet. Terus misalnya harus take this medicine, misalnya harus ngambil obat, misal students harus study hard, murid harus belajar dengan giat misalnya, atau menyatakan persyaratan. Nah, ya persyaratan we have to follow the rules. Kita harus ikuti aturan. She has to submit her application before the deadline. Jadi harus mengumpulkan laporan sebelum deadline. Atau menyatakan larangan, ya, tapi dia bentuk negatif. Nah, you don't have to bring anything to the party. Kamu tidak harus bawa apapun di pesta. Nah, jadi tinggal saja, nggak perlu dibawa. She doesn't have to work on weekends, ya. Dia tidak harus bekerja di weekend. Atau yang terakhir, ketika menyatakan permission atau izin, you don't have to ask for permission, ya. Kau tidak harus bertanya. Kau nggak harus minta izin. You are free to go. Kamu tuh bebas mau pergi. Nah, seperti itu. They don't have to worry about the dress. Mereka nggak perlu khawatir tentang dress. Mereka tidak harus khawatir. Jadi selain kata mas, kita bisa gunakan has to atau have to. Tergantung siapa saja. Next, may or might. Nih, kalau my itu ku ya, my book ya. Ini may itu my itu ku, my book. Nah, bukan may book. Nah, ini may. Nah, kayak may ya, itu tergantung konteksnya ya. Mau menyatakan bulan, nama bulan atau modal formal. May itu artinya boleh. Nah, biasanya tujuannya itu ada beberapa macam ya. Gunakan may, bisa menyatakan kemungkinan it may rain later, so ingin ambil kayaknya mau hujan. Nah, mungkin mau hujan, dia boleh sampai, ya kita bisa boleh, bisa mungkin tergantung konteks ya. Nah, terus ketika izin, nah biasanya lebih familiar dengan izin, permission atau izin. May I borrow your book, boleh nggak pinjam bukunya? May I borrow your money, boleh nggak pinjam uang misalnya. May I borrow your 100,000 rupiah, boleh nggak pinjam 100? Jawabannya ya mungkin ya boleh, mungkin nggak boleh, mungkin jawabannya jam makan, utangnya sakit, nggak benar gitu ya. Kan jawabannya macam-macam kalau yang ini ya. Nah, terus atau you may clean the paper when you finish the book, boleh tinggalkan tulisan kalau teman-teman sudah selesai sama seperti itu. Jadi izin ya, may I bla 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 ya. Ketika izinnya biasanya informatif question ya, menanyakan. Terus next misal menanyakan atau menyatakan apa ya, permintaan secara sopan. Nah, may ask you a question misalnya, boleh nggak bertanya. Nah, jadi kita bisa tujuannya adalah tadi ya, permintaan secara sopan atau meminta request. Nah, may we have the attention for a moment, boleh minta perhatiannya sebentar ya, sedikit saja bisa seperti itu. May I have a glass of water please, boleh nggak minta air. Nah, seperti itu. Atau menyatakan kemungkinan tetapi secara resmi. Nah, misal he may be the best candidate for the job, mungkin adalah kandidat yang terbaik. The movie may be sold out, mungkin filmnya itu sudah terjual habis. Atau menanyakan atau menyatakan ya, ekspresi wishes or hopes, harapan doa, keinginan. Misal apa ya, may itu kayak kata wish juga, misal may bisa juga wish. May itu hampir intinya juga menyatakan harapan atau doa. May your dreams come true, semoga cita-citanya jadi kenyataan. Nah, my new year bring you happiness ya, semoga tahun baru mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan misalnya. May you have a wonderful journey ahead. Jadi semoga apa ya, intinya tuh kedepannya itu menyenangkan gitu ya, hari-harinya menyenangkan seperti itu. Nah, bisa kita pakai ini selain kata vision. So, seharusnya kalau mas kita dituduh
nih, berarti rada rapati meco ya. Mas iki kudu, kok men kudu onteng, tapi ya harus kudu ya gitu ya. Salah langsung dibuka bahasa pemilihan. Maaf, ini contoh kudu onteng, tapi ya kudu melah ya. Terus tujuannya untuk apa lagi? Yusuf itu seharusnya menyarankan orang bisa menyusul si dokter itu kayaknya kamu tuh seharusnya pergi ke dokter deh. Kayaknya kamu lagi nggak sehat. Nah, Yusuf start saving money for our retirement. Jadi kayaknya harus nabung deh untuk nanti masa tua gitu ya, untuk pensiun misalnya seperti itu. Terus apa juga menyatakan rekomendasi saran ya, bisa ya terus supaya di restoran Inggris kayaknya perlu kamu tuh seharusnya coba restoran baru deh, ada restoran baru kamu seharusnya makan di situ deh misalnya. Atau student should study regularly itu dual in the exam ya, jadi kayak kamu tuh seharusnya belajar dengan giat ya untuk untuk tes ya supaya bisa ini nanti. Terus bisa juga untuk mengatakan apa lagi ya? Nah ini kewajiban, tetapi dia kewajiban kurang nasional itu dia kurang kuat daripada mas, jadi seharusnya. Nah employers ya should arrive on time for work ya, para pegawai pekerja harusnya juga datang on time. Ya tidak hanya pegawai murid ya. Guru yang beri. We should apologize for our mistake ya. Kita seharusnya minta maaf atas kesalahan kita. Ya sudah saya. Kalau telat ya. Ini kalau misal ya, kalau ada yang telat kan bos atasan ya maafin ya. Begitu juga kalau mahasiswa telat dan dosen berburu maaf. Yusuf treated the light dari books kain dan judit. Jadi kayaknya yang murid itu harusnya atau kamu seharusnya memberikan buku tertulis itu ya online gitu ya, sesuai waktunya atau menunjukkan ekspektasi ya. Nah dia seharusnya tahu Yusuf tahu the answer in this lesson, dia tuh seharusnya tahu jawabannya. Nah meskipun don't expect too much ya, karena terlalu banyak berharap akan kecewa ya. Nah, the weather should be nice. Ya cuacanya tuh seharusnya tuh ya cerah, jadi tuh kita bisa piknik maksudnya gitu ya. Atau menyatakan pernyataan bersyarat. Nah, kalau kamu if you want to lose weight, jika kamu ingin mengurangi berat badan, you should exercise regularly. Kamu seharusnya latihan dengan teratur. Nah, ya harusnya olahraga dengan teratur. Di sini kira-kira ada yang cita-cita kurus tapi makan banyak gitu. Tapi beneran ya, cita-cita kurus makannya banyak, minumnya banyak ya, cita-cita kurus ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Di sukses kali ini sampai emergency, jadi harus nabung ya kalau ada yang darurat. Nah, seperti itu. Nah, selain itu bisa juga kalian pakai okto. Okto itu artinya juga seharusnya dia itu kayak kalau tadi itu mas, selain mas itu pakai have to atau has to, maka should itu selain itu juga kita bisa pakai okto. Okto itu kurang familiar, dia lebih familiar tadi yang have to has to. Untuk mas seharusnya itu okto itu mungkin kurang familiar ya, lebih familiar should. Cuma ya kita sekedar tahu saja ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, bisa menunjukkan kewajiban, saran atau rekomendasi hampir sama kayak tadi. Terus, nah kayak perilaku yang diharapkan atau sesuatu yang menjadi harapan, ya. Nah, terus untuk menyatakan kemungkinan yang satu lagi nih bisa juga untuk memerintahkan sesuatu tapi dia yang positif ya, harus melakukan hal yang terbaik, harus bantu orang misal seperti itu. Kita akan ke sini. Modal verb. Nah, kita akan ke simple present tense by using modal verb ya. Modal verb tadi ada will, shall, should, can, must, ought,
to have or has to. Maka fungsinya namanya modal verb itu dia fungsinya membantu kata kerja utama. Jadi biasanya dia selalu diletakkan sebelum verb 1. Jadi ketika kalian menemukan modal verb ini, maka setelahnya dia pasti verb 1 siapapun subjeknya, entah subjeknya I, he, she, it. Ketika ada modal di depannya, maka setelahnya harus verb 1. Berbeda dengan simple present. Kalau I, he, ada dengan SES ya, tapi kalau si dia di ending S atau ES kemarin kita bahas. Nah, kalau ada modal verb siapapun subjeknya I, he, she, it, maka dia akan ke verb 1. Jadi modal verb itu menghalangi ya subjek dan verb itu seperti present. Jadi setelah modal verb harus pasti verb 1, entah siapapun subjeknya, entah she, entah he, entah it, entah dia pasti perempuan atau laki-laki atau hewan benda, pasti setelah modal harus verb 1. Nah, terus modal verb bisa disingkat nggak? Bisa ya, kita bisa bilang itu biasanya disingkat word. Sunat itu sudahnya, cannot ini ya. Nah, terus shall itu jarang disingkat karena ini kurang familiar dipakai. Shall itu kurang familiar ya. Biasanya untuk yang nanti British biasanya kurang familiar biasanya. Jadi kita mungkin nggak akan bahas lebih jauh. Terus master itu bisa juga disingkat, have itu jadi tertentu, has itu jadi oke saya tambahkan. Nah, boleh disingkat, boleh enggak. Terus bagaimana membentuk? Karena modal verb itu dia terletak setelah verb 1. Berarti fungsinya modal hanya membantu verb 1. Nah, misal I go to kampus, misal aku pergi ke kampus. Terus ketika ada modal itu mungkin akan lebih membantu secara makna. I will, oh berarti menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Kalau can, oh berarti menyatakan perlakuan juga bisa ke kampus atau ke sekolah. Should, dia seharusnya pergi ke sekolah misalnya. Atau misal I must go to school, misal aku harus pergi ke sekolah. Jadi ketika ada modal berarti ada purpose, tujuannya untuk apa. Dia ibarat kata itu kayak menambah makna. Nah, meskipun kalau kalimat itu kan subjek dan verb 1 boleh ya berdiri sendiri ya. Nah, tetapi ketika ada modal berarti dia kayak menambah purpose, tujuannya untuk apa sih? Menyatakan apa sih? Apakah kebiasaan, apakah keharusan, kewajiban, kegiatan yang akan dilakukan dan sebagainya. Nah, jadi subjek modal verb 1, subjek modal not verb 1, interrogatifnya modal verb subjek plus verb 1 tanda tanya. Jadi kita nggak butuh kata bantu do atau tes kayak kemarin di simple present. Langsung soal ya. Students can play football in this field. Murid-murid bisa bermain sepak bola di lapangan ini. Nah, berarti negatifnya tinggal itu students. Tadi modal langsung ke sekolah langsung. Nah, oke ya. Berarti tinggal diikutin football in this field. Terus interrogatifnya berarti ganti students must follow the school rules ya, benar-benar harus mengikuti aturan sekolah. Students ya, must not pernah disingkat ya, tinggal follow rules. Terus interrogatifnya tinggal mas dibalik ya, mas. Jadi seperti ini. Terus bisa. Nah, my family will go to Jakarta this week. Sama lagi dengan my family will not bisa disingkat won't ya, won't. Will go to Jakarta this week. Terus tinggal balik lagi tadi ya. Will my family ya.
student should wear a school uniform in regular day. Murid-murid itu seharusnya memakai seragam sekolah di hari regular day sering Jumat. Itu saking semangat ya. Nggak takut rasa jajan sekolah. Karena pakai teknis itu jadi kalian ngomong saya nggak perlu nanti kasih gitu ya. Nah, berarti yang ini, nah, kalau ujian tulisan aja dia jadi nggak bisa lepas ya. Jadi dalam itu ya students ya, in regular day. Nah, tinggal seperti ini, sama kan? Kalau soal kita ini aja deh. Ini aja. We can borrow the books in the library. Okay, we cannot. Okay, can we? In the library. The lesson may begin on the schedule ya. Kuliahnya mungkin mulainya itu sesuai jadwal. Nah, the lesson mainan boleh ya, mainan begin ya on the schedule. Maka ini tinggal jadi seperti itu, misalnya kita kembali ke tadi fungsi modal verb, kan banyak yang pakai interrogatif. Nah sebenarnya ada asalnya, misal I can help you, I cannot help you, can I help you, atau you can help me, you cannot help me, can you help me. Dari sini asalnya kata-kata yang tadi kita bahas ya, yang kata can you, bla bla bla, may I, bla bla bla, itu dari sini ada positifnya, negatif, lalu interrogatif. Jadi asalnya dari sini. Kenapa kan itu menunjukkan izin atau misal keinginan kan di books in the library. Jadi asalnya itu dari sini. Kita tadi belajar interrogatif itu dari positif negatif interrogatif. Kembali yang tadi ya fungsi. Nah, terus kita akan ke sini. Nah, ini bisa. Nah, di sini kan ada kata can you speak French? Kira-kira kalau pertanyaannya can, jawabannya gimana? Yes, I can. Kalau no berarti I cannot. Nah, jadi sebenarnya fungsinya ulang. Jadi ketika pertanyaannya can, jawabannya yes I can, no I cannot. Sama halnya ketika will you attend the meeting tomorrow misalnya. Misalkan kamu datang ke rapat besok, yes I will, no I won't. Jadi seperti itu. Jadi kayak modelnya itu kayak ulang. May sama juga ya. May I borrow your car for a while? Bisa pinjam mobil sebentar. Yes, you may, atau no you may not, tergantung seperti itu ya. Sama dengan must. Yes, you must. No you must not, seperti itu ya. Should pun sama. Should you can berkata about this way. Apakah seharusnya kamu panggil dokter ya untuk rasa sakit, istri itu sakit? Yes, misal ya, you should call atau you should not call. Tinggal seperti itu. Jadi kalau ada jawabannya apa ya? Kalau ada pertanyaan interrogatif dalam bahasa Inggris itu biasanya kayak kita bilang kayak gini. Do you have a book? Yes, I have. Atau yes I do, boleh. Ya, no I do not. Jadi biasanya kalau depannya itu atau can, will, may, masuk atau depannya do atau does, itu jawabannya biasanya bilang yes I do atau no I do not. Atau ketika dia tanya ke she berarti ya yes she does, no she does not. Jadi modelnya gitu. Jadi mengulang pertanyaan yang ada di depan interrogatif itu yes no questionnya itu ulang. Ya. Misalnya are you hungry? Misal, apakah kalian lapar? Kalau jawabannya yes, I am. Kalau no, I'm not. Nah,
ini seperti itu ya. Jadi ketika interrogatifnya to be, maka jawabannya juga sama ya, tergantung dia tanya siapa. Terus kita akan ke sini pasif. Nah, bagaimana kita membentuk pasif? Pasif itu kan sesuatu yang kayak dibalik. Untuk mempasifkan kan harus ada objek. Kemarin kita sudah belajar kayak misalnya kata Lisa plays piano. Lisa bermain piano, maka jadinya piano dimainkan oleh Lisa. Kita akan membentuk pasif dari modal verb. Modal verb tadi ada will, shall, can, apa lagi ya, should, terus ada must, ada have to, ada has to. Nah, ada seperti itu ya modal verb. Terus bagaimana kalau kita ingin membalik dalam artian, nah, bagaimana kita ingin menggunakan modal verb untuk membentuk pasif? Nah, untuk membentuk pasif, yang dipasifkan itu adalah kata kerja utama. Tidak ada yang namanya modal verb itu yang dipasifkan. Nah, yang dipasifkan itu adalah kata kerja utama. Misal, saya bisa menelponmu, maka jadinya kamu tidak bisa ditelepon olehku. Berarti kata can itu nggak bisa dibalik, yang bisa dibalik adalah kata kerja utama setelahnya. Jadi kalau kita membentuk pasif, maka yang dipasifkan ya kata kerja utama. Modal verb dia akan tetap ikut ya. Modal verb itu dia akan berubah. Nah, kita masih menggunakan yang namanya perubahan agen ya, yang namanya dari subjek jadi objek. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, tetap it. Nah, terus bisa dikasih lihat seperti ini. Terus nah, bagaimana untuk membentuk negatif ya, bagaimana untuk membentuk negatif, positif dan interrogatif. Untuk positifnya, subjek modal plus B di situ berarti di situ B loh ya, B ya. Subjek modal plus B plus ketiga. Jadi ketika kita ingin mempasifkan, kita gunakan ketiga. Terus negatifnya gimana? Subjek modal plus not plus B plus ketiga. Interrogatifnya modal plus subjek plus B plus ketiga plus B. Aku bisa menelponmu, aku tidak bisa menelponmu. Apakah kamu bisa ditelepon olehku? Nah, bisa seperti itu. Bisa. Students can play football in the school. Ya, kita masih pakai yang tadi, murid-murid bisa bermain sepak bola di halaman, di lapangan. Berarti sepak bola tidak bisa dimainkan oleh siswa di lapangan ini. Nah, berarti kita balik. Berarti yang objek jadi subjek, yang subjek jadi objek. Keterangan aku dan tempat biarkan ditulis di belakang. Ya, berarti kita football, kita bentuk. Terus setelah football modal verb plus B. By the students bisa, by them juga bisa ya. Nah, terus interrogatifnya sama ya, tinggal ditambah terus interrogatifnya tinggal dilihatkan football di play. Nah, apakah sepak bola bisa dimainkan oleh mereka? Misalnya, nah, students must follow the school rules ya. Nah, murid-murid harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Nah, berarti aturan-aturan sekolah harus diikuti oleh siswa. Murid. Nah, tulisnya ya. Mas, oke. Oke. Baik-baik, student bisa, baik, dan juga bisa. Terus
Terus tinggal ya, Mas ya. The school rules ya, be followed by them. Jadi tinggal seperti ini. Nah, sekarang ada aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, and interrogatif. Ada aktif positif, students can borrow the books in the library. Murid-murid bisa pinjam buku di perpus. Sudah cannot cannot borrow books in the library. Terus interrogatifnya tinggal terus bagaimana membentuk pasif? Buku-buku tidak bisa dipinjam siswa di perpus. Oke, baiknya bisa juga ya. Jadi lagi. Terus tadi tinggal ya. Cannot di interrogatifnya tinggal jadi tinggal seperti itu ya, tinggal seperti itu. Nah, mungkin ketika kita mendengarkan musik, watching film, watching subtitle, for example ya, atau watching news ya, atau listening videos, nah mungkin kita akan cukup familiar dengan yang namanya aktif dan pasif modal. Mungkin kalian yang suka baca, mungkin pernah baca buku manual kayak atau buku apapun yang bahasa Inggris, mungkin kalian sering menemukan seperti ini ya. Apalagi kalau manual itu biasanya aktif pasif itu cukup sering muncul ya. Kalau misalnya di dalam buku manual, buku mungkin tapi di dalam buku mungkin di berita ya, atau mungkin di sekitar kita lah. Nanti beberapa soal bisa kalian coba kerjakan ya. Jadi aktif, negatif, interrogatif, pasif, positif, negatif, interrogatif. Seperti itu ya. Misal anak-anak harus mengikuti kompetisi game. Nah, nanti pasifnya maka kompetisi game harus diikuti oleh anak-anak. Nanti kalau misalnya coba kerjakan. Nah, murid-murid harus belajar untuk tes bahasa Inggris. Pasifnya nanti tes bahasa Inggris harus dipelajari oleh siswa. Nah, seperti itu. I think this only video. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen ini. Dengar lagi sekarang. Punya kan sekarang. Lebih baik Aku dilema ya kayak gini, tau nggak? Saya tuh jam 6 udah berangkat gitu ya. Jam 6 udah berangkat, akhirnya apa ya? Udah coba batalin minum tuh, akhirnya minum makan di perjalanan ya. bisa loh. Itu nikmat ya. Makan di perjalanan. Ini jam 7 kalau dulu itu kan kuliah kan baru semester ini loh, maju jam 7. Padahal dulu itu pas puasa itu jamnya ya tetap jam 6:30. Akhirnya ya tetap bukan di jalan kan. Tetap ada yang telat ya? Tetap ada. Tapi kayak enak sebenarnya. Oh, masa? Kan karena usul di jalan ya. Iya wes. Apa yang main dan bergerak? Ternyata sejauh loh ya perjalanan ya, jauh. Sama. Sama. Gimana? Perwataannya. Ini mungkin boleh lagi bukan. Bukan.
Ya, masih satu berai. Apa nih? Rendra. Kayak sama nama. Rendra terus. Ya, terus. Nagar. Jenny. Septiana. Ini nak absen ya. Itu yang harus. Salma ada sama Nia. Ada. Ayo Lisa. Ada. Ini ada. Iqbal. Ilham. Bayu. Ada. Adi. Hadir.